Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Udah lama saya nggak bikin video ini teman-teman, karena lagi ada beberapa urusan yang perlu saya kerjakan dulu. Jadi nggak begitu fokus ke stroberi atau ke anggur. Nah, di kesempatan kali ini saya mau balik lagi ke anggur. Sedikit saya mau sampaikan lanjutan dari belajar tanam anggur dalam pot. Kalau sebelumnya itu membahasnya sampai ke pembuahan doang teman-teman. Nah, ternyata banyak dari teman-teman itu yang menanyakan harus diapain lagi setelah berbunga atau berbuah ini, teman-teman. Nah, disinilah kesempatan saya nih mau memberikan sedikit apa yang saya lakukan ketika sudah mengalami pembuahan. Oke, subjek kali ini kita pakainya adalah modelnya teralis ya teman-teman. Model teralis dengan tanaman Jupiter saya ini nih, karena ini kebetulan yang lagi berbuah. Jadi di tanaman Jupiter ini saya melakukan metodenya adalah metode teralis sistem yang kayak waktu itu, dan kemudian 5 pucuk atasnya itu saya buang tunas airnya yang lagi tuh. Kemudian dia tumbuh buah, bunga dan buah. Kita lihat ya. Yang ini adalah yang pertama waktu itu yang paling bawah. Ini udah saya panen nih. Ya. Kemudian ini yang kedua juga inian. Yang ketiganya itu adalah ini, keempat itu ya kan. Kemudian ini masih adalah ini. Di sini atas ini adalah yang ini, dan yang atas ini adalah ini. Jadi dari ini kan pucuknya nih. Ini kan satu tersier nih, teman-teman. Satu tersier. Nah, ujungnya itu ini. Oke. Lantas kalau udah berbuah seperti ini diapain ya? Banyak yang suka bingung karena mereka kebanyakan masih teman-teman masih kebanyakan cuma hanya belum melihat si bendanya, tapi baru membayangkan. Jadi gini, sebenarnya dalam pembungaan itu bunga itu bukan ada di ujung teman-teman, tapi bunga itu sebenarnya adalah di sulur, di samping. Dia masih punya tunas yang ke atas. Ya, seperti ini. Lihat, ini bunga, ini punya sulur nih, punya tunas masih ke atas. Nah, tunasnya itu dipertahankan. Jadi begitu teman-teman pertahankan tunasnya, ini kan masih nih. Ini tunasnya dipertahankan. Kalau saya biarin sampai sekitar 10 mata tunas, teman-teman. Sampai 10 mata tunas baru dipotong di ujungnya. Nah, nanti setelah dia membesar dan mulai mengeras, juga budsnya mulai membesar, kita hanya ambil 2 aja, 2 mata tunasnya, 1, 2. Lihat ya, kita ambil 2. Kenapa kita ambil 2? Nah, itu buat cadangan kalau nanti kita pas mau membuahkan lagi atau membungakan gitu teman-teman. Contoh, ini sebelumnya ada bunga, ada buah di sini. Ini juga ada buah. Nah, ini saya potong. Bentar, biar nggak bingung, kita singkirkan dulu yang ininya. Nah, lihat kan? Begitu buahnya ini saya potong, ini saya potong. Oh iya, potong buahnya itu di sini, teman-teman, di tangkai buah ya. Bukan di batang rantingnya, tapi di tangkai buah ini yang kita potong. Ini juga di sini kita potong, nanti di sini. Oke. Nah, setelah ini dipotong, ini kan ada tunas nih, teman-teman. Begitu budsnya membesar, itu kita potong. Oke, potong tunas airnya. Begitu buds membesar, ya. Begitu buds membesar, potong tunas airnya, maka di kemungkinan besar muncul akan membawa bunga, teman-teman. Itu ya, masa bener nggak sih yang saya lakuin? Buah dilewatin dikit, saya potong. Begitu ada tunasnya, ada budsnya, tunas air saya buang, kemungkinan besar dia membawa bunga lagi, akhirnya jadi buah seperti ini ya. Kemudian dari tanaman ini ujungnya saya potong lagi teman-teman, tung, dan kita lihat apakah dia membawa bunga. Nah, ada bunganya kan.
Benar nggak? Ada bunganya kan? Nah, itulah prinsip atau cara pembuahan dengan metode susun, teman-teman. Jadi dari buah, kemudian dibungakan, jadi buah, dibungakan lagi, dan terus begitu, seperti itu. Makanya si ranting ini tidak akan habis. Gitu, teman-teman. Nggak perlu takut, karena nanti suatu saat juga dia akan terus membesar dan dia akan mengeras seperti ini, keras, dan dia akan terus membesar kayak ini. Oke, kita lihat lagi satu buktinya. Ini adalah pucuk dari tersier saya waktu itu. Kemudian ada keluar buah atau bunga, saya biarkan. Yang ini saya pakai praktek adalah lebih dari 2. 1, 2 dari sini, ini buah terakhir. Sini juga waktu itu ada buah terakhir nih. 1, 2, 3. Saya potong 3 mata tunas di atas buah terakhir. Dan kita lihat ada apa? Nah, teman-teman bisa lihat nggak ini? Ada bunganya. Dan ini juga ada bunganya, teman-teman nih. Tuh. Dan di sini juga ada buahnya, yang bunga yang udah jadi buah duluan. Lihat. Banyak yang suka nanyain sih, sebenarnya kapan waktunya tepat untuk potong pucuk. Oke, teman-teman, sedikit saya kasih tahu ya. Jangan terburu-buru untuk potong pucuk, karena kemungkinan besar kalau potong pucuk terburu-buru, yang ada buahnya itu, yang ada si budsnya itu bukan membawa bunga, tapi yang terjadi adalah membawa tunas biasa. Nah, ciri-cirinya seperti apa, teman-teman? Oke, yang pertama kita harus tahu adalah perubahan warna dari si batangnya. Nih, batangnya itu pertama mengeras, terus kemudian ada keluar sedikit, ada serat kayunya, mengeras, ada serat kayunya, kemudian warnanya menjadi gelap, dan warnanya menjadi gelap kemerahan. Kemudian budsnya udah mulai membesar. Itulah saat dimana yang terbaik untuk melakukan pemotongan pucuk atau potes pucuk seperti ini. Nah, tapi kenapa sih menganjurkan itu lebih dari 2? Karena ketika misalnya kita gagal mengeluarkan bunga seperti ini kan, oh itu ada bunga sih, jadi kemungkinan besar kita itu gagal mengeluarkan bunga, teman-teman, kayak ini. Nah, seandainya gagal seperti ini, nggak perlu takut, karena kita melakukan potes pucuk panjang. Ini kita buang, jadi kita harapkan nanti dari si buds yang ini, yang ininya dibuang, harapkan dari buds yang ini, gitu, teman-teman. Nah, seperti ini buah, kemudian pucuknya kita buang, buah 1, 2 kita potes pucuknya, dan lihat budsnya tumbuh bunga. Buah 2 mata tunas, potong, kemudian budsnya membesar, tunas airnya kita buang, budsnya akan membawa bunga. Oke, itu dulu, teman-teman. Jadi sekarang udah mulai ngerti ya. Ketika berbuah, yang dipotong itu adalah tangkainya, bukan ranting buahnya, bukan ranting pohonnya, tapi tangkai buahnya yang kita potong. Kemudian tunas ini atau si lanjutan dari buah itu dirawat dulu, karena itu akan berpotensi membawa bunga lagi ke depannya. Seperti ini. Oke, teman-teman, itu dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.